Chapter 373. Kisah yang seharusnya tidak ada, 8. Kim Suho yang dilapisi burung layang-layang melongok ke tempat pesta. Kebanyakan tamu terhormat sibuk berbicara satu sama lain, tetapi karena dia terlambat 40 menit, dia tidak bisa bergabung dalam percakapan apapun. Kim Suho berjalan melewati aula besar dan menyaksikan Yo Si-hyuk, Yu Jinwong, Nicholas, dan para pahlawan terkenal lainnya. Dia merasa agak menarik bahwa para pahlawan yang dia lihat di TV ketika dia masih muda semuanya berkumpul di sini. Aigo, jika itu bukan pahlawan masa depan kita gelombang. Pada saat itu, seseorang mendekatinya, pura-pura ramah. Kim Suho sedikit tersentak ketika dia berbalik ke samping. Itu adalah mantan Presiden Korea, Kim Suk-hoi. Petik 2. Halo, Profesor Kim Suk-hoi. Dia telah mendengar dari Yoon Seung-ah bahwa Kim Suk-hoi senang dipanggil sebagai profesor. Kim Suho mengikuti sarannya, dan sepertinya itu berhasil, ketika sebuah senyuman muncul di wajah Kim Suk-hoi. Hahaha, senang bertemu denganmu. Saya mendengar Anda terlambat karena misi. Petik 2. Ya, permintaan maaf saya. Tidak dibutuhkan. Saya sendiri agak terlambat. Petik 2. Ketika Kim Suk-hoi mengeluarkan suara tawa hangat, tamu-tamu terhormat lainnya berkumpul di sekitarnya. Kim Suho tahu dan mengenali wajah mereka. Dari daftar orang yang dikirim Yoon Seung-ah, mereka adalah bagian dari apa yang disebut fraksi Kim Suk-hoi. Aigo, di mana sopan santunku? Suho, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Ini di sini adalah Kepala Departemen Evaluasi Asosiasi, Kim On. Petik 2. Senang bertemu denganmu. Saya Kim On. Saya mendengar banyak dari Anda, pahlawan tingkat tinggi Kim Suhonim. Petik 2. Kim On mengulurkan tangannya dengan senyum aneh. Sebagai catatan, Departemen Evaluasi adalah divisi dari asosiasi yang memberi peringkat dan mengevaluasi pahlawan. Karena ketenaran dan gaji pahlawan bergantung pada peringkat mereka, Departemen Evaluasi memiliki otoritas yang sangat kuat. Senang bertemu denganmu. Saya Kim Suho. Petik 2. Kim Suho menjabat tangannya dengan canggung. Selanjutnya, ia bertemu dengan para kepala Departemen Administrasi, Departemen Urusan Negara, Departemen Bantuan Internasional, DEL. Setelah Kim Suho berjabat tangan dengan semua orang, Kim Suk-hoi tertawa gembira. Hahaha, oh benar, Ketua Kim, bukankah ada beberapa slot kosong untuk posisi pahlawan tingkat master? Petik 2. Iya, beberapa meninggal selama perang, dan beberapa dikeluarkan dari tidak menjawab panggilan selama perang. Draft Dodgers. Pahlawan yang tak tahu malu. Terlalu banyak dari mereka yang dibutakan oleh uang dan ketenaran. Ketika saya seusia mereka, orang menjadi pahlawan untuk menyelamatkan satu sama lain. Tidak ada yang peduli tentang uang dan ketenaran. Petik 2. Kim Suk-hoi bergumam dengan tidak senang sebelum berbalik ke Kim Suho dan tersenyum. Kami membutuhkan lebih banyak pahlawan seperti Suho. Terima kasih atas pujiannya. Kim Suho mengangguk dengan masam. Itu dulu. Dengan satu klik, lampu yang menerangi ruangan dimatikan. Apakah itu suatu peristiwa atau serangan? Sementara semua orang berdiri waspada, sorotan kecil bersinar di sisi selatan aula pesta. Apa? Kim Suk-hoi dan tamu-tamu terhormat lainnya mengalihkan perhatian mereka ke arah itu. Tirai diangkat di panggung kosong, mengungkapkan tuan rumah pesta, Yo Yeon-ha. Dia bertindak dengan sopan santun yang sesuai dengan posisinya dan menyapa para tamu. Senang bertemu denganmu. Nama saya Yo Yeon-ha. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu terhormat yang berkumpul di sini hari ini. Tentu saja, saya akan mengunjungi setiap tamu untuk berterima kasih kepada mereka. Petik 2. Dia berterima kasih kepada para tamu karena datang sebelum memotong langsung ke pengejaran. Yo Yeon-ha tidak ingin merusak skenario yang ditulisnya. Pertama, Ketua Temple of Justice, Aileen Si. Keberanianmu menjadi mercusuar cahaya yang kuat melawan perang kemanusiaan melawan Baal. Kami mengagumi Anda dari lubuk hati kami yang paling dalam. Petik 2. Yo Yeon-ha berbicara dengan suara lembut. Pada saat yang sama, sorotan bergerak dan bersinar pada Aileen. Terperangkap di tengah mengunyah coklat, Aileen tersentak sebelum dengan cepat menyeka mulutnya dan membuat senyum yang dangkal. Tepuk-tepuk-tepuk. Yo Yeon-ha bertepuk tangan terlebih dahulu, yang akhirnya menyebar dan memenuhi seluruh ruangan dengan tepuk tangan. Aileen bingung apa yang harus dilakukan dan menundukkan kepalanya yang memerah berulang kali. Selanjutnya adalah Rachel, yang unsur-unsurnya menyelamatkan orang yang tak terhitung jumlahnya melalui kekuatan mereka yang jelas dan murni. Pasti ada ratusan ribu orang yang menyelamatkan nyawamu olehmu. Petik 2. Tepuk-tepuk-tepuk. Tampaknya sekarang saatnya berbasa-basi. Kim Suho bertepuk tangan saat dia menyaksikan Yo Yeon-ha memberikan pidatonya. Terima kasih. Rachel tersenyum malu mendengar pujian Yo Yeon-ha, dan beberapa pria memerah ketika mereka memandangnya. Yo Yeon-ha terus memuji para tamu terhormat dengan lidah peraknya. Yoon Seung-ah, Yo Si-hyuk, Chae Na-yoon, Yi Yong-ha, Kim Suho, dan bahkan Shin Jong-hak yang tidak hadir. Kim Suho merasakan hatinya menjadi lebih hangat seiring berjalannya waktu. Omong kosong apa? Namun, Jin Sah-hyuk sepertinya berpikir sebaliknya. Kim Suho terkejut dengan penampilannya yang tiba-tiba, tetapi dia tenang dan berbisik ke telinganya. Diam. Kamu siapa yang harus memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Apa?
Tutup mulutmu. Petik 2. Ya ampun. Sudut mulut Kim Suho berputar. Sementara itu, estafet pujian yang sehat akan segera berakhir. Ada 2 orang yang tersisa. 2 orang terakhir. Kim Sukoi dan Yi Yuko tahu siapa mereka berdua. 2 orang yang akan menjadi penutup untuk upacara ini tertawa pelan dan menenggelamkan diri pada saat itu. Untuk sesaat, mereka bahkan berpikir mungkin tidak apa-apa meninggalkan Essence of the Stride. Profesor Kim Sukoi. Sebuah sorotan agung menyinari Kim Sukoi. Ketika tatapan semua orang menoleh padanya, Kim Sukoi melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dan ketua saat ini, Yi Yuko. Sorotan kedua menyinari Yi Yuko, salah satu anggota pendiri asosiasi dan ketua saat ini. Yi Yuko menunjukkan reaksi yang sama dengan Kim Sukoi. Para tamu terhormat yang berkumpul di pesta itu mengira inilah akhirnya dan menunggu upeti terakhir Yoyonha. Namun, dan akhirnya, Yoyonha mengumumkan bahwa ada 1 orang yang tersisa. Sementara semua orang berdiri dengan gugup, Yoyonha menunjuk ke pintu utama aula pesta. Sebuah sorotan bersinar di pintu, dan perhatian semua orang beralih ke arah itu. Kiik. Suara jernih terdengar di tengah keheningan. Segera, pintu terbuka, dan Immortal, Chae Jochul, muncul. Tidak, itu bukan hanya Chae Jochul. Lusinan pahlawan mengikuti Chae Jochul dan mengelilingi aula pesta. Waltz yang diputar di latar belakang menghilang, digantikan oleh suara banyak langkah kaki. Biarkan aku memperkenalkan kalian semua. Mengabaikan atmosfer yang tiba-tiba menjadi dingin, Yoyonha melanjutkan pidatonya. Ini adalah Dewa Abadi berwarna 4, Sir Chae Jochul. Chae Jochul perlahan naik ke atas panggung. Terima kasih. Dia menerima mikrofon dari Yoyonha. Kemudian, dia menatap Kim Sukoi dan Yi Yuko dengan tatapan tua. Dia kemudian mengalihkan pandangannya pada orang-orang di sekitar mereka. Para eksekutif Departemen Asosiasi hadir. Departemen Evaluasi, Departemen Administrasi, Departemen Penjaga Perdamaian, Departemen Luar Negeri, Departemen Urusan Umum. Tidak satupun dari mereka bersih dari korupsi. Tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya, Chae Jochul mulai membaca dokumen yang dibawanya. Kim Sukoi, Yi Yuko, Kim On, Yi Wanho, Jin Jaesun, Ji Yonggu, Gospel, Meizan. Dia membaca nama-nama 27 orang, yang semuanya adalah eksekutif asosiasi. Yoyonha muncul dengan daftar itu setelah penyelidikan yang panjang dan tanpa lelah. Petik 2. 27 orang di atas berkumpul di sini hari ini. Chae Jochul selesai memanggil mereka. Dia berhenti sejenak dan melihat ke aula pesta. Cahaya di matanya tampak menembus pikiran seseorang. Sementara semua orang berdiri bingung, Chae Jochul mengeluarkan kalimat yang langsung menghancurkan atmosfer beku. Anda ditahan karena percobaan pembunuhan, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, pembantaian warga sipil, kolusi dengan jin, dan kejahatan lainnya. Apa? Kamu akan dibebaskan dari tugasmu mulai saat ini. Anda memiliki hak untuk tetap diam, dan... Petik 2. Chae Jochul memberikan peringatan Miranda melalui suasana hening. Para tamu terhormat di aula mendengarkan suara kering Chae Jochul seolah-olah mereka telah terpesona. Apa artinya itu? Kim Sukoi adalah yang pertama berteriak. Matanya yang berdarah menatap tajam ke arah Chae Jochul. Chae Jochul, otoritas apa yang harus kau? Itu adalah salah satu otoritas yang kamu berikan untuk memainkan 9 bintang. Sebuah suara yang dalam memotong teriakan panik Kim Sukoi. Segera, orang lain berjalan ke atas panggung. Itu adalah seorang lelaki tua yang lengan kiri dan kaki kanannya telah berubah menjadi baja dan bahkan tidak bisa berjalan tanpa tongkat Heinkes. Otoritas 9 bintang. Saya yakin Anda pernah mendengarnya. Petik 2. Heinkes menyeringai dan melihat bola-balik antara Yi Yuko dan Kim Sukoi. Setiap anggota 9 bintang memiliki otoritas yang setara dengan agen investigasi internasional. Bukankah itu klausa yang Anda tulis secara pribadi? Jochul di sini adalah penyelidik yang saya sewa. Petik 2. Segera, Kim Sukoi dan Yi Yuko meraung marah. Chae Jochul, apa kamu pikir bisa lolos dari ini? Petik 2. Kim Sukoi berteriak putus asa. Heinkes mungkin sulit, tetapi dia berencana untuk membawa Chae Jochul bersamanya. Mengingat sejarah mereka bersama, Kim Sukoi memiliki banyak hal untuk diungkapkan. Namun, pada saat berikutnya, Kim Sukoi dan Yi Yuko tidak punya pilihan selain menutup mulut mereka. Ketuk, ketuk. Pria yang mengikuti Chae Jochul naik panggung telah menghentikan teriakan mereka. Ini bukti. Pria yang mengatakan ini, adalah salah satu dari 3 pemegang otoritas asosiasi, Yo Jangwon. Yo Jangwon menyerahkan Chae Jochul sebuah amplop berisi bukti. Semuanya ada di dalam amplop ini. Petik 2. Kamu. Seperti yang diharapkan dari seorang politisi kawakan, Kim Sukoi dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Yo Jangwon dan Chae Jochul telah mengkhianatinya. Kim Sukoi dan Yi Yuko bergetar. Namun, Yo Jangwon mengabaikan mereka seperti anjing di jalan dan melanjutkan. Insiden Kwang Oh, insiden Leok, insiden August Book Collapse, dan insiden besar dan kecil lainnya yang disebabkan oleh Jin. Semuanya adalah insiden yang didalangi oleh keduanya untuk menjaga otoritas mereka.
Bukti sudah disiarkan di seluruh dunia. Petik 2. Yo Jangwon bertepuk tangan. Segera, layar hologram besar melonjak di atas panggung. Aku di sini hari ini, bukan sebagai pahlawan Yu Jinwong, tetapi sebagai sesama manusia. Saya di sini untuk mengakui perbuatan jahat yang telah saya lakukan. Yu Jinwong berdiri di depan media, YTV, MBN, KSB. Yu Jinwong mengaku hidup di depan seluruh dunia. Rahang Kim Sukoi terjatuh. Kapan Yu Jinwong sampai di sana? Bukankah dia ada di sini beberapa saat yang lalu? Petik 1. Setelah menonton layar selama beberapa waktu, Kim Sukoi menoleh ke Yi Yuko. Sudah jelas pesan apa yang dipertukarkan oleh mata mereka. Sekarang mereka didorong ke sudut, mereka akan berjuang sampai akhir. Jangan bergerak. Koa. Sebuah pedang besar berkilauan yang dibentuk dengan kekuatan sihir memisahkan mereka. Panas yang menyengat naik dari retakan yang terbentuk di tanah, mencegah keduanya bergabung. Ini adalah perbuatan Chae Nayun. Kim Sukoi dan Yi Yuko menelan kekuatan yang jauh melampaui rumor. Ini adalah inti dari selat Chae Nayun. Saya telah diberi wewenang untuk menangkap pelanggar hukum asosiasi oleh pemerintah, serta wewenang untuk menghukum dan menghakimi mereka dalam proses tersebut. Menolak tidak akan diizinkan. Petik 2. Petik 2. Aku minta maaf untuk memberitahumu, tapi aku bahkan belum pernah dihukum. Saya bukan pelanggar hukum. Petik 2. Chae Nayun bahkan tidak berpura-pura mendengar Kim Sukoi. Dia tampak siap untuk memenggalnya jika dia melakukan satu langkah yang salah. Petik 1. Seperti yang diharapkan dari cucu Chae Jochul. Dia marah. Kim Sukoi mengangkat bahu dan berlutut. Kalau begitu permisi. Yo Jangwon turun dari panggung menggunakan kekacauan ini. Tunggu. Hentikan dia juga. Kami tidak melakukan kejahatan apapun. Dia mengendalikan kita, dan sekarang dia mengendalikanmu. Petik 2. Kim Sukoi berteriak keras dan menunjuk ke arah Yo Jangwon. Namun, Yo Jangwon dengan cepat melarikan diri dari aula pesta. Kemudian, dia mempersiapkan dirinya untuk menyamarkan dirinya lagi. Ses. Namun, baja dingin menyentuh lehernya. Petik 2. Ups. Jain mengangkat tangannya. Seorang wanita muncul dari balik pilar. Sudah lama, Jain. Apakah kamu punya waktu hari ini? Saya ingin kita ngobrol sebentar. Petik 2. Itu Yun Sengah. Dia perlahan menggerakkan pedangnya dan memotong leher Jain. Iya. Bisakah kita mengobrol nanti gelombang? Saya agak sibuk sekarang. Saya harus membuat mereka menyerah dengan cepat. Petik 2. Aku tidak bisa melakukan itu. Ada sesuatu yang perlu saya dengar juga. Petik 2. Mendengar. Dengar apa? Petik 2. Oh. Anda berpura-pura tidak tahu. Saya ingin memotong Anda semakin Anda melakukan ini. Anda jalang. Petik 2. Darah mengalir ke pedang Yun Sengah. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh Jain. Jain menggertakkan giginya dan merenung, haruskah aku mendorong pedangnya dan melarikan diri? Atau haruskah aku mendengar wanita ini? Petik 1. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pilihannya. KWAANG. Atap rumah tiba-tiba runtuh, dan monster terbang yang tak terhitung jumlahnya dan anggota jahat baru muncul. Kiek, kiek. Tangisan ganas terdengar saat aroma energi iblis keluar. Semua orang terkejut oleh serangan mendadak itu. Jain melirik Yun Sengah dan berbicara. Kenapa kita tidak mengobrol setelah semuanya berakhir gelombang? Saya akan menepati janji saya kali ini. Gelombang ini adalah misi pensiun saya, Anda tahu gelombang. Yun Sengah terdiam. Segera, suara sesuatu yang pecah terdengar, dan bentrokan kekuatan sihir dan energi iblis menciptakan ledakan sonik yang besar. Tidak ada waktu untuk menunggu. Petik 2. Sambil menghela nafas, Yun Sengah melepaskan Jain. Jika kamu tidak menepati janji ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara lain kali. Oke gelombang, aku sudah tahu nomor teleponmu. Jadi tunggu saja, oke gelombang. Petik 2. Petik 2. Diam dan panggil aku kalau sudah selesai. Dengan itu, Yun Sengah berlari menuju aula pesta, dan Jain mengubah penyamarannya menjadi orang itu, untuk menyelesaikan pekerjaan. Orang yang ditakuti Kim Sukoi dan ingin membunuh begitu banyak. Alasan dia menyebabkan insiden Kwang-oh. Orang yang diubah oleh Jain adalah ayah Jin Seyeon, Jin Yongwan. Bunker bawah tanah rumah. Yo Yonha dievakuasi ke bunker bawah tanah. Karena dia tidak akan berguna dalam pertempuran dan karena kejahatan baru pasti akan menjadikannya target utama mereka, dia memutuskan untuk menyerahkan sisanya kepada Chae Jochul dan Heinkes. Petik 2. Dia menghela nafas dan menyalakan TV. Konferensi pers ayahnya akan segera berakhir. Aku akan menghabiskan sisa hidupku menebus dosa-dosaku. Dia mengulurkan tangannya dengan bangga. Polisi berlari dan menahannya dengan borgol yang menghalangi kekuatan sihir. Itu adalah peralatan yang diciptakan oleh perusahaannya, Essential Dynamics. Petik 2. Yo Yonha tidak bisa melihat ayahnya ditahan. Dia mematikan TV, dengan kepahitan mengalir di dalam dirinya. Dia merasa akan muntah. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan kekosongan yang tidak memuaskan. Dia merasa kosong. Apakah semua ini benar-benar diperlukan? Apakah pantas meninggalkan ayahnya untuk melakukan ini?
Ikan tidak bisa hidup di perairan yang terlalu murni. Mungkin kompromi mungkin baik-baik saja. Petik 2. Hau. Yoyonha menghela nafas tak berdaya dan mengambil arlojinya. Kemudian, dia memeriksa pesannya untuk melihat percakapan masa lalunya dengan ayahnya. Apa yang kamu rencanakan, Yonha? Putri gelombang ayah minum sedikit gelombang. Aku ingin melihatmu. Ayahnya telah mengirim banyak pesan, tetapi tidak banyak yang dia jawab. Yoyonha mulai membenci masa lalunya karena tidak menjawab. Bodoh, bodoh, bodoh. Yoyonha memukul kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba menemukan log pesan. Itu adalah pesan yang panjang, tetapi tidak ada catatan tentang siapa penerima itu. Pengirimnya adalah Yoyonha, tanpa ragu, tetapi dia tidak memiliki ingatan mengirim pesan seperti itu. Penasaran, Yoyonha memiringkan kepalanya dan mengklik pesan itu. Segera. Wajahnya menjadi lebih merah dari sebutir apel, dan dia meledak karena malu. Halo, Kim Hajinsi. Ini Yoyonha. Hari ini adalah hari yang sulit. Yah, mungkin bukan untukmu, tapi itu pasti untukku. Mungkin itu sebabnya, hari-hari yang saya habiskan bersama Anda sebagai sekutu terpercaya saya bermunculan di kepala saya. Saya merasa malu, lelah, dan sedikit jengkel, tetapi sekarang saya memikirkannya, itu adalah kenangan yang berharga. Benar, aku sedang memikirkanmu sekarang. Petik 2. Apa-apaan ini? Yoyonha memegangi kepalanya. Aku sedang memikirkanmu sekarang. Pengakuan anak kelas 3 macam apa ini? Rasa malu yang tak terbayangkan menyebabkan kepalanya mendidih dan otaknya meleleh. Tetapi dalam keadaan sangat malu ini, dia samar-samar mengingat kekosongan yang terbentuk karena dia lupa. Alasan dia menjelaskan insiden Koang Oh, bahkan meninggalkan ayahnya. Yoyonha menekan pelipisnya. Bergumam pendek keluar dari mulutnya. Wajah seseorang dengan samar muncul di benaknya. Seseorang yang tidak boleh dia lupakan. Seseorang yang tidak bisa dia lupakan. Wajah seseorang itu tumpang tindih dengan serangkaian teks yang paling memalukan yang pernah dia baca dan dengan samar mengisi kepalanya yang kosong.